Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kasiwi dengan NIM 022041. Perkenalkan, nama saya Ali Marwan Hanan dengan NIM 0222026. Perkenalkan, nama saya Lutfi Selamat Rahmadi dengan NIM 0222020. Kami dari kelompok 1 mata kuliah hukum dan perpajakan akan membawakan materi tentang Pajak dan sistem pengemutan pajak. Nah, untuk susunan materinya, yang pertama akan dibawakan oleh Pak Luki, yang kedua oleh Jihan, yang ketiga oleh saya sendiri. Oke, langsung aja kita lanjut ke pemateri pertama. definisi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi budgeter atau fungsi anggaran ialah fungsi pajak di sektor publik, merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara. Fungsi regular atau fungsi mengatur ialah fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan, dan lain-lain. Fungsi distribusi pendapatan yaitu menarik dana dari subjek pajak, terutang pajak, kemudian didistribusikan oleh negara melalui berbagai program seperti KIS, KIP, dan lain-lain. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah akan mudah mengatur pembiayaan atau menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung. Retribusi mempunyai hubungan dengan kembalinya prestasi, sementara sumbangan hanya untuk sebagian golongan. Kedudukan hukum pajak. Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemungutan pajak yang diatur undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. Adanya jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk diperlakukan sama. Jaminan hukum akan terjadinya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Adapun syarat pemungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Contohnya, 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban. 2. Pajak diberlakukan bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. 3. Sanksi atas pelanggaran diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Selanjutnya, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Contohnya, tarif bea materai menjadi satu tarif rupiah 10.000. Adapun hukum pajak mengatur fiskus atau pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Hukum pajak material yang mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak. Siapa yang dikenakan pajak? Subjek, tarif pajak, sebab akibat timbulnya utang pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, mengatur hak dan kewajiban wajib pajak seperti tata cara penetapan utang pajak, hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak, kewajiban pajak,
untuk melakukan pembukuan, mengajukan keberatan banding, dan lain-lain. Contohnya, Undang-Undang KUP atau telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021. Adapun ajas pengenaan pajak. Ajas pengenaan pajak adalah ajas yang digunakan negara untuk mengenakan pajak, khususnya pajak penghasilan. Beberapa ajas yang digunakan adalah 1. Ajas domisili. Ajas yang diterapkan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memandang apakah orang tersebut warga negara Indonesia atau warga negara asing. Contoh, WNI yang bertempat tinggal di Indonesia yang memiliki penghasilan dari Indonesia dan luar negeri. Maka atas seluruh penghasilan yang diperolehnya tersebut, negara berhak memungut pajak atau mengabaikan asal penghasilan yang diperolehnya. Selanjutnya yang kedua ada ajas sumber. Ajas yang diterapkan berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh dari suatu negara. Asas sumber berkebalikan dari asas domisili, yaitu mengabaikan tempat tinggal wajib pajak. Contohnya penerapan asas sumber. WNA yang bertempat tinggal di Singapura namun memperoleh penghasilan berupa dividen dari perusahaan Indonesia, maka atas penghasilan tersebut negara berhak memungut pajak. Selanjutnya yang ketiga ada ajas kebangsaan. Ajas yang diterapkan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Artinya setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia maka wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perpajakan diatur bahwa negara asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ajas kebangsaan sama seperti ajas domisili, yaitu mengabaikan asal penghasilan yang diperolehnya. Selanjutnya, ada pajak pembagian menurut golongan. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, ada PPh, ada PBB, dan lain-lain. Yang kedua, ada pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, ada PPN, ada PPNBM, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembagian pajak menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan oleh pajaknya. Contohnya seperti PPh. Yang kedua ada pajak objektif, ialah pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak, meliputi benda atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contohnya seperti PPN dan PPNBM. Nah, selanjutnya juga ada pembagian pajak menurut pemungutan. Nah, yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dipungut di Direktorat Jenderal Pajak meliputi pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, perhutanan dan bea markai. Nah, yang kedua juga ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Contohnya seperti Dinas Pendapatan Daerah. Terus ada juga nih pajak daerah, ada dibagi ya, dibagi menjadi dua. Ada pemerintah daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan kendaraan di atas air atau bea balik nama kendaraan bermotor atau disingkat dengan BBNKB, dan keadaan di atas air. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pemerintah daerah kabupaten atau kota, meliputi pajak hotel, pajak restoran, ada pajak hiburan, pajak reklame, ada pajak penerangan jalan, pajak pengembalian atau pengambilan dan pengelolaan bahan galian. Nah, ada juga pajak PBB perkotaan. Nah, di sini juga ada cara pengumutan pajak ya. Yang pertama ada stelsel real atau pengenaan di belakang, merupakan cara pengenaan pajak didasarkan pada keadaan
pajaknya atau real atau nyata juga. Nah, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak atau PPh 22, PPh 23 dan PPh 24 ayat 2. Nah, ada juga statel fiktif atau pengenaan pajak di depan. Nah, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan atau fiksi. Dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang, misalnya penghasilan seorang wajib pajak pada tahun berjalan dianggapnya sama dengan penghasilan pada tahun 2000 pada tahun angsuran pasal 25. Nah, ada juga statel campuran, yaitu pengenaan real atau fiktif ya. Ini jadi campuran. Nah, merupakan campuran antara stelsel real dan stelsel fiksi, di mana Fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang yang selanjutnya. Setelah berakhir tahun pajak, dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya atau real. Nah, ini diatur dalam PPh pasal 29. Nah, masih lanjut di cara pengumutan pajak. Nah, ini ada sistem atau cara pemungutan pajak dibagi jadi 3. Nah, yang pertama self-assessment system, yaitu suatu sistem pengurutan pajak di mana WP menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Nah, ada juga dalam sistem pengumutan ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat wajib pajak sendiri, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri jumlah yang terhutang, melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Nah, yang kedua ada official assessment system, suatu sistem pengurutan pajak di mana aparatur pajak atau Fiskus menetapkan jumlah pajak yang terhutang dalam wajib pajak. Nah, dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak atau Fiskus. Yang ketiga, ada withholding system, suatu sistem pengumutan pajak di mana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Nah, pihak ketiga ini yang diberikan kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak, misalnya badan-badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan, dan lain-lain. Contohnya pajak yang mengumpul sistem ini misalnya PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Kesimpulan dari kelompok kami, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dan digunakan oleh negara bagi kepentingan rakyat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pajak bukan beban, tapi tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.